Ayo cepat pergi kalau kamu masih ingin hidup. Tolong aku. Ini pos berapa sih? Kok nggak ada tanda-tandanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Lentera Hitam. Tentunya masih bersama Bobby yang akan menceritakan kisah misteri pendakian gunung. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Pastinya baik-baik saja, sehat selalu, dan sukses selalu dimanapun kalian berada. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan kisah misteri yang berjudul Pernikahan Gaib di Gunung Cikuray. Kisah menarik yang dialami Arif dan teman-temannya saat mendaki Gunung Cikuray. Arif sempat tidak sengaja nyasar ke tempat pernikahan yang entah itu pernikahan apa. Tidak hanya Arif, tapi Roni, salah satu temannya, juga mengalami mimpi yang sama. Nyasar di pernikahan gaib, yang mana orang-orang yang hadir di pernikahan tersebut berkepala babi. Tidak usah lama-lama, bagaimana kelanjutan kisahnya? Kita langsung saja ke ceritanya. Cerita horor dimulai. Hari itu, si Fajar, Roni, dan Zaki berangkat dari Bogor Rabu malam dengan kondisi cuaca yang lagi hujan deras. Mereka nekat karena lagi libur kerja sampai hari Jumat. Arif dan juga Roni melanjutkan perjalanannya menerobos hujan yang waktu itu lumayan deras. Sedangkan si Fajar dan Zaki hampir ke warung menunggu hujan reda. Singkat cerita, setelah hujan reda, mereka janjian untuk bertemu di perbatasan kota Garut. Setelah mereka berkumpul kembali, 4 orang sekawan ini melanjutkan perjalanan hingga sampailah mereka berempat di base camp Pemancar sekitar jam 11 siang. Karena kelelahan, mereka beristirahat dahulu di sebuah warung di dekat base camp Pemancar. Saking capeknya, sampai-sampai si Arif itu ketiduran. Ketika lagi enak-enaknya tidur, dia dibangunkan oleh ibu warung. Mas, lebih baik masnya tidur di musola saja, ucap ibu warung. Karena mungkin itu sedang ramai pembeli, jadi si Arif ini disuruh pindah ke musola dekat base camp. Karena tidak enak oleh ibu warung, akhirnya Arif pun pindah. Tapi sebelum itu, Arif mengurus si Maksi terlebih dahulu, agar nanti bisa langsung mendaki. Saat Arif mengurus si Maksi, petugas base camp bilang kalau sebaiknya jangan melakukan pendakian sore hari. Namun Arif hanya mengiyakan, karena rencana mereka akan trek sekitar jam 2 atau jam 3 setelah melakukan simaksi. Arif dan ketiga temannya itu berjalan ke musola untuk melanjutkan tidurnya lagi. Karena waktu masih menunjukkan sekitar jam 12:30, jadi Arif berpikir masih sempat untuk tidur paling nggak 1 jam lagi sebelum melakukan pendakian. Sampai akhirnya dia ketiduran lagi karena mungkin efek semalaman tidak tidur. Arif dibangunkan oleh teman-temannya sekitar jam 5 sore. Akhirnya mereka langsung bergegas siap-siap untuk melakukan pendakian. Karena sudah terlewat 2 jam dari yang rencananya ingin mendaki sekitar jam 2 atau jam 3, setelah semua persiapan selesai, mereka berniat langsung mulai mendaki.
Saat perjalanan ingin mendaki, mereka bertemu kembali dengan penjaga pos yang sebelumnya sempat bertemu Arif saat melakukan simaksi. Melihat Arif dan kawan-kawannya mau berjalan naik, petugas tersebut langsung menghampiri mereka dan bertanya, "Mas, kamu yakin mau naik?" tanya si petugas itu. "Iya Pak, kita trekking malam saja," jawab si Arif. "Kalau bisa jangan ngecamp di pos 2 ya Mas," kata petugas lagi. "Lah emangnya kenapa ya Pak?" "Gini Mas, intinya kalian hati-hati dan hindari ngecamp di pos 2. Arif dan teman-temannya bingung sebenarnya ada apa dengan pos 2 ini. Tidak mau ambil pusing, akhirnya mereka segera melanjutkan perjalanan. Suasana hutan yang rindang dan dingin mereka lalui perlahan demi perlahan. Mereka sampai di pos 1 sekitar jam setengah 6 sore. Di sana mereka istirahat sebentar dan lanjut jalan lagi jam 6. Tidak lama mereka berjalan, terdengar suara adzan maghrib berkumandang. Akhirnya mereka berhenti lagi untuk sholat. Namun anehnya, Fajar dan Zaki ini malah diam. Mereka tidak ikutan sholat. Padahal biasanya, merekalah yang biasanya mengajak Arif sholat. Arif dan Roni masih terheran melihat tingkah kedua temannya itu. Mereka hanya duduk bersantai sambil cengengesan. Melihat itu, Arif pun menegur mereka. "Lu pada kenapa nggak sholat?" ucap si Arif. "Nggak, udah kalian aja berdua," ucap si Fajar. Arif pun tidak pikir panjang, yang penting dia sudah mengajak mereka untuk sholat. Setelah Arif dan Roni selesai sholat, mereka melanjutkan lagi perjalanan menuju pos 2. Mereka terus berjalan sampai sekitar jam 8 malam. Namun anehnya, mereka sama sekali tidak menemukan pos 2. Padahal seharusnya mereka sudah dekat atau bahkan sudah sampai. Di sana mereka berempat mendadak kebingungan. Sebenarnya pos 2 ini ada di mana? Kenapa nggak kelihatan sama sekali? Kebetulan waktu itu teman mereka Fajar ini 2 minggu yang lalu habis kecelakaan dan sempat mengalami patah tulang di bagian kaki. Jadi tenaganya tidak bisa terlalu diforsir. Sekitar jam 8 malam, itu hujan tiba-tiba turun. Hujannya sangat deras, angin juga bertiup kencang. Mereka berempat pun bingung harus bagaimana, sementara pos 2 itu belum juga kelihatan. Di sini Arif baru menyadari sesuatu, kalau malam itu adalah malam Jumat. Astagfirullah. Sadar akan hal itu, mereka semua mulai panik, sekaligus bingung antara ngecamp atau tidak. "Roni, ini malam Jumat ya?" tanya si Arif. "Iya Arif, terus ini gimana enaknya? Di depan situ ada tanah sepetak, kita ngecamp di situ saja ya." "Tapi kan kita nggak boleh ngecamp di pos 2, jawab si Arif. Terus si Roni itu bilang lagi, "Ini udah masuk pos 3 kali ya? Soalnya kita dari tadi jalan nggak nemu petunjuk. Lo yakin Ron ini pos 3? Sebenarnya di situ Arif pun ragu harus bagaimana, karena dia merasa kalau jalannya sedari tadi hanya muter-muter di tempat itu saja. Karena memang nggak ada pilihan, akhirnya setelah berdebat, mereka memutuskan untuk mendirikan tenda di situ. Mereka membawa 2 tenda dengan kapasitas masing-masing 2 orang. Singkat cerita, tenda sudah berhasil dibangun. Seketika itu juga, mereka semua langsung istirahat masuk ke dalam tenda. Sementara angin di luar juga semakin kencang
seperti ada badai. Lalu mereka masuk ke tenda masing-masing dan langsung ganti baju, karena baju yang mereka kenakan sudah basah semua. Karena takutnya kalau tidak diganti, mereka bisa terkena hipotermia. Lalu tidak lama kemudian, setelah mengganti pakaian, Arif kebelet kencing. Akhirnya dia keluar tenda. Dia kencing di bawah pohon yang lumayan besar. Tapi dia tidak tahu itu pohon apa. Dan parahnya lagi, bukannya dia permisi, malah ngedumel. Ini pos berapa sih? Kok nggak ada tanda-tandanya? Terus juga kenapa gue ngerasa dari tadi cuma muter-muter aja? Ucap si Arif sambil memegangi sleting celananya. Saat sedang ngedumel, Arif itu ngelirik ke sekitar. Fokusnya berhenti ketika melihat ke arah atas pohon tempat dia kencing. Awalnya dia pikir hanya halusinasi, tapi setelah diperhatikan dengan jelas, ternyata benar. Ada sosok yang lagi duduk sambil mengayun-ayunkan kakinya. Sosok itu berpakaian putih lusuh, rambutnya panjang yang acak-acakan. Wajahnya penuh darah, dan sosok itu menyeringai ke arah Arif. Melihat itu, sontak Arif lari terbirit-birit sambil memegangi celananya karena kencingnya belum selesai. Jadi Arif ini lari sambil tetap mengucur gitu. Roni yang melihat Arif hanya bisa terheran. Itu bocah kenapa kok lari-lari? Ketemu setan apa ketemu mantan? Asem bener itu muka, kata si Roni. Sesampainya di tenda, Arif sudah memakai celananya kembali. Roni pun bertanya apa yang terjadi dengannya. Namun Arif hanya mengatakan gak apa-apa sambil buru-buru masuk ke dalam tenda. Setelah tenang, Arif dan yang lainnya pun bersiap untuk makan. Nah, di sini gangguan mulai lagi saat Arif baru ingin menyuap nasi ke mulutnya. Terdengar suara ketawa sangat kencang. Suaranya seperti melewati tenda dengan bunyi yang cukup nyaring. Mereka berempat hanya bisa doa dan berpikir positive thinking. Udah, anggap aja suara orang lewat, ucap Arif pada teman-temannya sambil memasukkan makanan ke dalam mulutnya. Setelah selesai makan, mereka ngobrol hingga jam 11 malam. Arif seperti biasa, ia ngopi sambil nyebat. Saat sedang asik ngopi, tiba-tiba terdengar lagi suara tangisan yang disertai rintihan lirih, minta tolong. Tolong, tolong aku, tolong. Mendengar itu, sontak saja mereka semua masuk ke dalam tenda masing-masing. Arif satu tenda dengan Roni, sedangkan Fajar dengan Zaki. Arif dan Roni bingung sebenarnya apa kesalahan mereka sampai-sampai digangguin seperti ini. Setelah ngobrol beberapa saat, Arif berniat untuk tidur. Namun saat dia baru merebahkan dan memejamkan mata, terdengar suara riuh anak kecil yang sedang bermain di dalam tendanya. Tapi saat dia buka matanya, suasana sangat sepi, tidak ada siapapun. Tapi saat dia memejamkan mata lagi, suara itu terdengar lagi. Arif masih bertanya-tanya, sebenarnya ini halusinasi atau apa? Baru dia mau merem lagi, terdengar suara berisik dari luar tenda yang terus memukul-mukul tendanya. Buka cepetan, buka. Saat Arif membuka tendanya, ternyata pelakunya adalah Fajar dan Zaki. Mereka berdua maksa buat tidur bareng di tenda Arif. Jar, Zak, lo berdua kenapa bikin gua kaget aja?
kata si Arif. Kalian gak dengar apa? Ada anak kecil yang sedang bermain di sekitar. 3 atau 4 anak kecil lah, kata si Zaki. Lah, kita gak dengar apa-apa tuh, kata si Arif. Terus Fajar bilang, serius Rif, ada yang main. Sampai tenda kita aja ketabrak. Gila emang. Pokoknya kita gak mau tahu. Kita harus tidur bareng elu, setenda di sini. Gila kalian. Sempet banget lah anjir, jawab si Arif. Lalu Zaki ikut bilang, bodoh amat, daripada diganggu lagi sama tuh setan. Serem banget pokoknya. Setelah itu, Fajar dan Zaki akhirnya gabung di tenda Arif. Sementara Arif sendiri kembali ngedumel merasakan sempitnya tenda malam itu. Dia sebenarnya dengar apa yang dimaksud Zaki dan Fajar, tapi dia lebih memilih pura-pura tidak tahu agar kedua temannya itu tidak semakin panik. Karena tenda mereka ini tidak bisa buat tidur 4 orang, akhirnya mereka berempat hanya duduk meringkuk sambil ngobrol. Sewaktu mereka sedang asik ngobrol, terdengar lagi suara langkah kaki yang sangat besar. Bruk, bruk, bruk. Suara langkah kaki itu. Suara itu semakin lama semakin mendekat. Dan langkah kaki itu jelas bukan langkah kaki manusia. Mereka berempat mematung. Apalagi ini? Arif juga melihat dari sela pintu tenda yang belum tertutup. Ada bayangan yang semakin mendekat dan tiba-tiba masuk ke tenda Fajar dan Zaki. Sontak Arif pun bergegas menutup pintu tenda. Dia tidak mau yang lain tahu. Sebenarnya Arif sendiri juga ketakutan, tapi dia harus tenang karena posisinya ada yang lebih penakut dari dia. Hampir jam 12 malam, Fajar tidur karena kelelahan. Sedangkan Arif, Roni, dan Zaki tidak bisa tidur. Akhirnya mereka ngopi sambil ngobrol lagi bertiga. Saat sedang ngobrol bertiga, terdengar lagi suara yang membuat mereka mematung. Di tenda sebelah, tepatnya tenda yang kosong, seperti ada yang memainkan kompor gas. Ceklek, ceklek, suara kompor. Namun saat diintip oleh Arif, di tenda itu kosong. Tidak ada siapa-siapa. Lalu saat mereka mau tidur, di luar tenda terlihat ada bayangan hitam gede sedang mendekap tenda mereka. Dan ditambah suara orang tertawa di luar tenda. Tepat jam 1 malam saat mereka sedang dalam keadaan hening, tiba-tiba ada yang menabrak tenda sebelah, sampai-sampai tenda tersebut rubuh. Awalnya mereka pikir itu Bagas atau babi ganas, karena Cikure memang terkenal dengan begasnya. Namun saat dilihat, tidak ada tanda-tanda adanya hewan itu. Tidak lama setelahnya, Fajar tiba-tiba nangis sambil berucap, "Ya Allah, ini kenapa badanku panas banget, pusing, berat." Arif segera memberikan air hangat ke Fajar agar dia bisa enakan. Dan beberapa detik setelah Fajar meminum air hangat dari Arif, tiba-tiba keanehan muncul kembali. Mereka mendengar suara gending gamelan Jawa seperti sedang ada pernikahan. Suara itu begitu bising dan terdengar menyeramkan. Mereka mulai takut dengan apa yang sedang terjadi. Mereka mencoba untuk menghiraukan itu semua dengan memutuskan tidur agar cepat pagi. Arif tidur menggunakan headset agar tidak terdengar suara-suara yang aneh lagi. Namun yang bikin aneh, suara musiknya itu tiba-tiba tidak terdengar sama sekali.
Justru suara gamelan yang terdengar semakin keras. Malam itu hanya Arif dan Roni yang tidak bisa tidur. Mereka bingung sebenarnya apa yang terjadi. Suara gamelan yang didengar mereka berdua semakin jelas. Arif meminta kepada Roni untuk baca doa sebisanya, sampai mereka benar-benar tidur. Ketika sudah tertidur, di dalam tidurnya, Arif merasa seperti berada di suatu tempat. Dia merasa kalau itu mimpi tapi terasa begitu nyata. Arif seperti berada di sebuah pernikahan dan dia tidak tahu itu pernikahan apa dan pernikahan siapa. Arif memperhatikan semua orang yang datang sambil dalam hati berkata, "Gua ada di mana sih? Ini kenapa orang-orangnya aneh semua?" kata si Arif. Di sana banyak sekali penampakan yang dilihat oleh Arif. Mulai dari orang yang berkepala babi, orang yang mukanya rata. Pengantinnya juga memakai kebaya jadul tahun 60-an. Ini siapa yang menikah? Pengantinnya juga jadul banget lagi, pakaiannya. Pokoknya jadul, ucap Arif penasaran. Karena tidak bisa melihat jelas wajah dari kedua pengantin itu. Iring-iringan suara gamelan Jawa mulai terdengar. Seketika itu juga, Arif merinding, badannya terasa panas dingin. Dia sadar kalau hanya dirinya saja manusia yang ada di sana. Lama Arif melamun. Matanya fokus ke prasmanan yang ada di sana. Sebenarnya dia enggan makan dan tidak ada niatan untuk memakannya. Arif masih memperhatikan sekeliling. Posisi dia berada di barisan yang paling belakang. Bentuk pernikahannya juga seperti pernikahan adat zaman dulu. Orang-orangnya pun memakai baju zaman dulu dengan jarik warna coklat serta kemben dan selendang. Namun anehnya, wajah mereka itu bukan wajah manusia. Perasaan Arif juga makin lama tidak karuan. Dia celingak-celinguk memperhatikan sekeliling. Dia merasa ada yang tidak beres. Kenapa dia nggak nemuin teman-temannya? Dalam kebingungannya itu, dia berucap, "Ini sebenarnya gue nyasar di mana?" Arif ini bukannya diem, dia malah menggerutu. Mungkin memang karakter anaknya seperti itu kali ya. Arif fokus ke ritual pernikahannya. Di sana ada yang aneh, di mana pengantin wanita itu menyayat jarinya sendiri dan darahnya diminumkan ke si pria. Sementara pengantin pria itu menyayat pergelangan tangannya dan darahnya ditaruh di dalam gelas, dicampur dengan beberapa tetes darah pengantin wanita itu. Darah itu lalu dikubur di tanah. Satu hal yang Arif sadari, darah mereka adalah berwarna hitam. Arif juga sempat melihat kedua pengantin itu tersenyum menyeringai ke arahnya. Seketika itu juga Arif kembali merinding. Anjir, ngapain mereka senyum ke gua? Arif kembali melihat ritual selanjutnya. Namun, saat sedang menyaksikan ritual pernikahan itu, tiba-tiba pundaknya ditepuk dari belakang. Pak! Wah, siapa nih? Jangan-jangan setan lagi. Mampus gua, ucap si Arif. Arif berlahan menoleh, dan benar saja, ada kakek-kakek yang wajahnya sangat keriput, kulitnya pucat. Kakek itu juga membawa lentera dan tongkat. Dia menatap Arif dengan penuh tanya. Arif juga menatap kakek itu dengan heran sekaligus takut. Gimana kalau kakek itu mau bunuh gua? Ucap si Arif dalam hati. Tiba-tiba
kakek tersebut bertanya kepada Arif, "Nak, kenapa kamu di sini? Kamu melakukan kesalahan," kata si kakek itu. "Saya nggak tahu, kek. Saya dan teman-teman saya hanya melakukan kegiatan alam, mendaki Gunung Cikuray," kata si Arif. Lalu kakek itu bertanya lagi, "Kamu tahu nggak kalau tempat kamu mendirikan tenda itu adalah akses ke pernikahan ini?" Arif bingung di situ. "Maaf ya, saya nggak tahu, kek. Tolong maafkan kami," kata si Arif. "Ya udah, ayo saya antar kamu pulang. Apapun yang terjadi, jangan noleh ke belakang. Tetap fokus ke depan. Ayo, buru," kata si kakek itu. Arif termenung, masih tidak tahu harus bagaimana. Menuruti kakek yang gak ia kenal itu, atau tetap diam di tempat itu. Arif tersentak saat si kakek itu tiba-tiba membentaknya, "Ayo cepat pergi, kalau kamu masih ingin hidup." Arif sebenarnya kebingungan, tapi akhirnya dia memutuskan untuk jalan mengikuti arahan kakek itu. Arif terus jalan menyusuri hutan yang tiba-tiba saja menjadi gelap. Hal yang mengejutkan bagi Arif, ternyata jalannya itu sangat mulus, seperti karpet merah di acara pernikahan. Tidak ada kerikil apapun atau akar-akar pohon sama sekali. Arif berhenti di ujung jalan. Di sana ada pohon yang sangat besar. Arif sendiri bingung itu pohon apa. Sampai-sampai dia kagum karena saking besarnya pohon itu. "Pohon apaan ini? Terus gua harus kemana?" ucap si Arif. Di tengah rasa bimbang, Arif tidak sengaja menyentuh salah satu ranting pohon itu. Dan sejurus kemudian, dia tersentak bangun dari tidurnya. Dengan nafas yang kembang kempis, seperti orang yang habis lari maraton. Zaki, Fajar, dan Roni memperhatikan Arif dengan tatapan lega. Pasalnya, saat Arif tertidur, kata teman-temannya ini, Arif teriak-teriak gak jelas. Setelah Arif agak tenang, dia menyuruh yang lain untuk membaca doa apa saja yang mereka bisa. Saat itu jam menunjukkan pukul jam 3 pagi. Sayangnya, gangguan tidak sampai di situ saja. Tiba-tiba terdengar suara kereta kuda yang naik ke arah puncak gunung. Makin lama suara itu makin dekat. Mereka semua hanya bisa pasrah dengan apa yang akan terjadi. Tidak lama kemudian, ketika mereka sedang meringkuk ketakutan di dalam tenda, akhirnya subuh pun datang. Saat subuh tiba, gangguan yang dialami oleh mereka satu persatu menghilang. Mereka berempat langsung keluar tenda untuk melaksanakan sholat subuh. Kali ini Arif sholat tidak hanya berdua dengan Roni, namun Fajar dan juga Zaki juga ikut melaksanakan sholat subuh bersama. Setelah sholat subuh, mereka memutuskan untuk summit hingga sampai di puncak siang hari. Di puncak seperti biasa yang dilakukan para pendaki, mereka berfoto-foto. Setelah berfoto-foto, mereka langsung bergegas turun lagi. Saat turun dari puncak, mereka baru sadar kalau ternyata mereka ini ngecamp di pos 2. Mampus, pantesan aja diganggu lah. Kita ngecamp di pos 2, ucap si Arif. Setelah bergegas, mereka akhirnya lanjut turun lagi ke base camp. Disinilah Roni juga cerita kalau dia ngalami mimpi aneh ada di pernikahan yang mana mereka semua ini kepalanya babi. Dia bisa pulang juga dibantu oleh kakek-kakek.
Gila ya gangguan semalam, ucap si Roni. Saat itu mereka ngelihat foto satu persatu, dan ketepatan di foto Arif ini ada yang aneh. Di dalam fotonya itu, terlihat separuh badan hilang, separuh lagi ada. Tapi kaki yang satunya sangat kecil. Mukanya juga yang separuh seperti monyet. Begitupun foto si Roni. Dia di bagian perut jelas terlihat tulangnya. Sementara bagian kepalanya lebih kecil. Tapi anehnya, foto Zaki dan Fajar justru normal-normal saja. Dan hal itu terjadi di semua foto yang ada Arifnya dan ada Roninya. Di base camp, mereka diberi saran oleh penjaga pos untuk mandi kembang dulu di rumah sesepuh di sana sebelum pulang ke rumah, dan menghapus semua foto-foto yang ada di dalam kamera itu. Cerita ini pun selesai sampai di sini. Bagaimana menurut teman-teman tentang cerita ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih buat teman-teman yang sudah setia mendengarkan cerita ini. Semoga sehat-sehat selalu, panjang umur, sukses selalu, dan selalu dimudahkan segala urusannya, dimanapun kalian berada. Dan saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.